Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Kabar NKRI. Dalam channel ini, kami akan menyajikan berita-berita terpanas, terpercaya, terup-to-date untuk Anda semua. Semoga berita yang kami sajikan dapat bermanfaat. Salam NKRI. Ngabalin jadi jubir Jokowi. Reshuffle oleh Presiden Joko Widodo, Jokowi sebaiknya tidak marah. Jakarta, Kompas.com. Tenaga ahli utama kantor staf presiden, KSP, Ali Mohtar Ngabalin mengimbau agar menteri yang mungkin nanti di reshuffle oleh Presiden Joko Widodo, Jokowi, sebaiknya tidak marah. Hal itu disampaikan Ngabalin menanggapi isu reshuffle kabinet yang disebut-sebut akan menyasar sejumlah menteri dari partai tertentu. Kalau nanti ada menteri yang diganti, reshuffle, harus tetap semangat dan tersenyum seperti saat awal Anda dipilih. Jangan marah. Jangan dongkol karena waktu Anda sudah sampai di sini saja, ujar Ngabalin saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, 5 Januari 2023. Tetap semangat dan harus berterima kasih pada Presiden saat diangkat dan diberhentikan oleh beliau, katanya lagi. Ngabalin kemudian mengungkapkan, ada kemungkinan perombakan Kabinet Indonesia Maju dilakukan pada Januari ini. Namun, menurutnya, publik sebaiknya sama-sama menunggu keputusan Presiden Jokowi mengenai reshuffle tersebut. Reshuffle, mungkin Januari ini, kita tunggu bareng-bareng ya, kata Ngabalin. Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali memberikan tanggapannya saat ditanya soal isu perombakan kabinet yang disebut-sebut mungkin terjadi tahun ini. Dalam tanggapannya pada Senin, 2 Januari 2023, Presiden tidak menyampaikan banyak keterangan. Kepala negara hanya menegaskan agar masyarakat menunggu saja. Tunggu saja. Ditunggu saja, ujar Jokowi menjawab pertanyaan wartawan di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Saat wartawan kembali bertanya soal bagaimana nasib menteri-menteri dari Partai Nasdem jika reshuffle jadi dilakukan, Jokowi pun kembali menegaskan agar publik menunggu. Ditunggu saja, kata Jokowi singkat. Isu mengenai perombakan kabinet sebenarnya kembali mengemuka menjelang akhir 2022. Terlebih, setelah salah satu parpol koalisi pendukung Jokowi, yakni Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, capres, untuk pemilihan umum, pemilu, 2024. Pencapresan itu pun mendapat reaksi dari parpol koalisi dan relawan Jokowi. Beberapa dari mereka mendukung wacana reshuffle. Salah satu penyebabnya karena langkah Nasdem yang dinilai berseberangan dengan permintaan Jokowi yang meminta hati-hati dan jangan terburu-buru menentukan sosok capres. Di sisi lain, sebagaimana disebutkan PDIP, sosok Anies Baswedan merupakan antitesis dari pemerintah. Selain itu, figur Anies juga kerap disebut berseberangan dengan politik istana sehingga Nasdem dianggap seperti bermain dua kaki. Saat ini, ada 3 menteri dari Nasdem yang duduk di jajaran Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin. Ketiganya adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Keberadaan menteri-menteri itu juga pernah disinggung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Pada Desember 2022 lalu, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat meminta agar 2 menteri asal Partai Nasdem, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dievaluasi. Namun, dalam keterangan pers seusai meresmikan pengembangan tahap 1 stasiun Manggarai, pada akhir Desember lalu, Jokowi hanya tersenyum saat media meminta tanggapannya. PDIP menyarankan untuk reshuffle mentan sama KLHK. PDIP menyarankan, apakah di antaranya itu, yang akan di-reshuffle, tanya wartawan kepada Jokowi. Pertanyaan itu hanya direspons dengan senyuman oleh Jokowi. Jokowi lalu kembali ditanya soal kisi-kisi mengenai menteri yang akan dicopot apabila ada reshuffle kabinet. Namun, Jokowi tidak memberi jawaban dengan jelas. Cluenya, ya udah, kata Jokowi lalu berjalan meninggalkan wartawan. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di grup Telegram, Kompas.com News Update. Caranya klik link https://t.me/kompas.com/data, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.